Haji dan perbekalan hidup. Konten ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali di New York City, Amerika. Konten ini disajikan sebagai pencerahan pemikiran Islam di Pustaka Buya Hamka. Ibadah haji adalah sebuah ibadah yang memerlukan persiapan yang menyeluruh. Hal itu karena haji merupakan penggambaran kehidupan itu sendiri. Intinya haji itu sejatinya miniatur dari kehidupan itu sendiri. Dan karenanya perbekalan haji juga sejatinya penggambaran dari perbekalan hidup itu sendiri. Maka sungguh kekeliruan jika persiapan haji sekedar dipahami dengan persiapan finansial. Karena bekal hidup manusia bukan hanya material. Apalagi hanya sekedar finansial. Kehidupan bukan hanya fisikal atau fiskal. Perbekalan dasar hidup manusia itu mencakup 3 dasar: fisik, akal dan ruh. Demikian pula persiapan haji untuk menunaikan ibadah haji juga mutlak memerlukan 3 hal itu. Selain materi, zat wa rahilah. Haji adalah ibadah yang mendasar dalam Islam. Bahkan salah satu rukunnya. Maka sudah pasti tuntunannya sangat jelas dan detail dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan tegas menyatakan, "Ambillah dariku manasikmu," cara melaksanakan haji. Maknanya bahwa untuk benar dan diterimanya ibadah haji Anda, lakukanlah sesuai dengan cara dan ketentuan yang Rasulullah telah beliau ajarkan. Memang salah satu kekeliruan fatal di kalangan sebagian umat ini adalah karena sebagian ketika menunaikan ibadah haji mengikut kepada tradisi atau budaya turunan. Padahal ibadah harus terbangun di atas dasar al-ittiba, mengikut sunnah tadi. 3 kategori ibadah haji. Dalam tuntunan Rasulullah ada 3 cara dalam melakukan ibadah haji: ifrat, qiran, tamatu. Haji ifrat adalah dalam musim haji tahun itu seseorang hanya meniatkan melakukan ibadah haji. Sehingga ketika memulai ihramnya, niat yang dilafazkan semata bertujuan untuk menunaikan ibadah haji. Bentuk niat ifrat adalah, labbaika Allahumma hajan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ketika berhaji dengan cara ifrat ini maka sang haji tidak diharuskan menyembelih sembelihan. Sembelihan ini lazimnya disebut dam, yang berarti darah. Karena menyembelih hewan itu identik dengan mengalirkan darah. Haji qiran adalah ketika seseorang dalam bulan-bulan haji berniat untuk umrah dan haji sekaligus. Karena niatnya memang melakukan umrah dan haji sekaligus maka lafaz niat ihramnya menyebutkan keduanya. Bentuk niat qiran adalah, labbaika Allahumma hajan wa umratan. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan berumrah. Haji dengan cara qiran, menggabung pelaksanaan haji dan umrah mengharuskan pelakunya untuk memotong hewan seekor kambing atau domba. Haji tamatu adalah ketika dalam sebuah bulan-bulan haji seseorang berihram, berniat untuk melakukan umrah, lalu pada musim yang sama kembali berihram untuk melakukan haji. Artinya seseorang yang akan berhaji dengan cara tamatu ini ketika berihram pertama kali hanya menyebutkan niat umrah saja. Lafaznya adalah, labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, saya hadir memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Tamatu berarti bersenang-senang. Berasal dari kata mata atau kesenangan.
Kata ini relevansinya adalah karena orang yang ihram untuk umrah itu setelah melakukan umrah kembali bersenang menikmati kehidupan normal. Dia tidak lagi terikat oleh aturan larangan ihram. Seorang haji yang melakukan hajinya secara tamatu, juga diwajibkan menyembelih binatang kambing atau domba. Lalu mana yang terbaik dari 3 cara berhaji itu? Jawabannya tidak ada yang pasti. Walau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiran, beliau justru setuju dengan sahabatnya melakukan ifrat atau tamatu. Saya kira keistimewaan masing-masing ditentukan oleh niat dan tata cara pelaksanaannya, benar atau kurang benar. Rukun-rukun haji. Mayoritasnya ulama menyebutkan 5 rukun ibadah haji: ihram, wukuf Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ada pula yang menggantikan tahallul dengan melempar jamarat sebagai salah satu rukun haji. Rukun artinya amalan-amalan haji yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Meninggalkan salah satunya berarti haji tidak sah atau batal dengan sendirinya. Seorang yang sudah ihram misalnya, lalu wukuf di Arafah, tapi karena satu dan lain hal dia tidak melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, maka hajinya batal. Ihram. Ihram itu berarti mensucikan atau kesucian. Dari kata ahrama, yuhrimu, ihram, atau kesucian. Masjid Mekah dinamai Al-Haram, karena posisinya yang begitu suci. Ihram sesungguhnya adalah kata lain dari niat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka substansi dasar atau esensi terpenting dari ihram itu adalah niatnya. Bukan pakaiannya seperti sering disalahpahami oleh banyak orang. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban di saat melakukan ihram itu. Salah satu yang terpenting adalah melakukan niat, melafazkan niat ihram. Labaika Allahumma hajjan misalnya, di luar dari batas yang disebut miqat. Miqat adalah tempat yang telah ditetapkan untuk memulai niat untuk berhaji atau umrah. Jika karena satu dan lain hal seorang haji mengucapkan niatnya setelah melewati batas miqat tadi, maka dia diharuskan memotong dam sebagai denda. Hal-hal lain yang menjadi sunahnya adalah mandi, seperti mandi besar, potong rambut yang perlu, berwudu jika harus, melepaskan semua pakaian regular yang berjahit. Setelah itu bagi pria memakai 2 helai kain putih. Bagi wanita dengan pakaian muslimah lengkap, sunahnya mengucapkan niat setelah sholat. Walau sebagian besar ulama mengatakan bahwa dalam hukum syariah sesungguhnya tidak ada yang disebut sholat sunnah ihram. Maka sunah melafazkan niat ihram hendaknya dilakukan setelah sholat. Setelah melafazkan niat sesuai cara haji tadi, ifrat, Quran atau tamatu, maka seluruh larangan-larangan selama ihram berlaku. Di antara larangan-larangan itu adalah memakai wangian, memotong kuku atau rambut, mencabut pepohonan, membunuh binatang yang tidak membahayakan, bercumbu apalagi berhubungan suami istri. Menikah atau menikahkan juga dilarang. Khusus bagi pria dilarang menutupi mata kaki dan kepala yang melekat. Kalau tidak melekat di kepala, payung atau tenda tidak masalah. Untuk wanita secara khusus tidak boleh menutup wajahnya. Masing-masing larangan di atas jika dilanggar ada denda yang harus dilakukan. Yang terbesar adalah ketika melakukan hubungan suami istri di saat ihram, maka pelakunya diharuskan memotong onta dan harus kembali tahun berikutnya untuk menunaikan ibadah haji.
Pelanggaran lainnya ditebus sesuai aturan masing-masing yang diatur oleh hukum fiqh yang telah menjadi baku dalam hukum agama. New York City Subway, tanggal 5 Juli tahun 2022. Presiden Nusantara Foundation, Dr. Imam Samsi Ali.